Selamat siang Pak Usman. Selamat siang Pak Bo. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, hari ini kita akan bareng-bareng melakukan kegiatan observasi terkait dengan pelaksanaan coaching yang dilakukan Pak Usman. Seperti kita tahu bersama bahwa coaching itu berfungsi untuk menyelesaikan masalah terutama di supervisi akademik terkait dengan proses mengajarnya suatu guru. Kemudian di rubrik penilaian percakapan coaching kita tahu bersama kan ada beberapa hal yang harus diketahui seperti itu. Mas Usman sudah berusaha gitu. Apa ada yang bertanya Pak? Yang sampai ada asumsi menggunakan kalimat terbuka, kemudian Kalimat terbuka itu yang dengan kalimat-kalimat terbuka. Kemudian untuk kompetensinya ada 3, presence, terus mendengarkan aktif dan pertanyaan bobot. Kemudian dari 3 kompetensi itu setelah kita mengetahui 3 hal itu kira-kira apa yang mau dikembangkan Pak Usman? Saya ingin mengembangkan yang mengajukan pertanyaan bobot untuk mendengarkan aktif sama presence. Allah kemarin sudah pas sesi prukol, sekarang saya ingin mengembangkan itu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti ketika ada masalah dari seorang uji, nanti kemudian seorang itu harus segera bisa menyimpulkan ataupun menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide-ide dan seterusnya itu ya, Pak. Yang pengen digali ya. Iya. Kemudian intinya nanti kita akan, saya selaku observer nanti akan lebih dalam di bagian yang itu ya. Nanti yang diinginkan ketika nanti saya menggali lebih dalam di bagian mencari pertanyaan berbobot itu, kira-kira indikator apa yang ingin Pak Usman capai? Indikator itu dikatakan berhasil dalam hal ketika coach yang saya coach itu berhasil menyimpulkan kesimpulan solusi atas permasalahan yang saat ini, maka saya berhasil. Jadi nanti ada masalahnya, kemudian ada solusinya seperti itu. Oke, nanti jadi kita simpulkan untuk kegiatan awal ini kita ingin gali lebih dalam tentang kemampuan Pak Usman untuk membuat pertanyaan berbobot, menggali masalah yang ada di uji dan menyelesaikannya. Mungkin itu ya. Ya. Dan setelah ini nanti proses uji akan kita observasi dengan Pak Angga selaku uji. Selamat sore Pak Angga. Sore Pak Usman. Terima kasih ya Pak Angga sudah meluangkan waktu untuk praktek coaching ini. Pada hari ini kita akan coaching sebentar. Kira apa sih yang ingin Pak Angga omongin siang ini? Sebelumnya terima kasih Pak Usman sudah mendengarkan saya. Yang pertama itu saya mau menceritakan Pak Usman terkait kondisi kelas saya Pak Usman. Beberapa hari terakhir itu anak-anak itu kok kayaknya itu lesu, kayaknya itu gairah belajarnya itu menurun. Nah ini saya sempat menggunakan beberapa cara kemarin. Saya ajak bernyanyi, saya ajak bermain keterampilan, tapi kok tetap saja anak-anak itu kayak terlihat mereka itu seperti tidak memikirkan pembelajaran di kelas itu. Seperti ada hal yang lain yang mereka pikirkan, sehingga mereka melaksanakan kegiatan itu kalau nggak ada perintah dari saya itu mereka cenderung diam seperti itu. Saya itu pengen mendiskusikan ini. Baik. Jadi Pak Angga punya masalah kalau muridnya Pak Angga itu pasif ya, kalau tidak disuruh, tidak ada inisiatif, semangat lagi ya. Kemudian karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Pak Angga dapat
percakapan singkat ini. Nanti kira-kira itu apa toh yang Pak Angga inginkan dari percakapan kita ini? Ya sebenarnya simpel aja Pak Usman. Saya dari percakapan ini tuh pengennya ada solusi Pak. Jadi biar itu anak-anak itu semangat lagi itu gimana. Cuma itu saja Pak. Gitu biar nanti mungkin dari Pak Suman ada solusi yang lebih agar anak-anak itu kembali aktif, kembali bersemangat, ceria itu seperti apa? Seperti itu Pak. Baik, berarti Pak Angga ingin anak-anak itu semangat lagi belajarnya. Iya betul Pak. Baik. Kalau menurut Pak Angga, anak-anak belajar aktif, anak-anak yang semangat itu yang seperti apa Pak? Jadi ini keinginan saya ya Pak Usman. Kalau keinginan saya sih anak-anak di kelas itu ya ketika saya menyampaikan sebuah pembelajaran itu mereka aktif menyimak. Kemudian ketika ada hal-hal yang mereka belum paham, mereka itu aktif juga bertanya. Jadi ada hubungan timbal balik antara guru dengan murid itu di kelas, sehingga kelas itu keinginan saya itu menjadi hidup, menjadi penuh semangat dan ceria. Jadi yang dimaksud bisa aktif itu menurut Pak Angga ketika di kelas itu ya mau mengajukan pertanyaan, ketika ditanya menjawab seperti itu ya. Kemudian apalagi Pak ciri yang lain menurut Pak Angga idealnya selain itu? Ya dari yang saya sampaikan tadi mungkin kemampuan untuk mengungkapkan ide-ide yang lebih segar, ide-ide baru. Jadi mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan sebuah ide atau gagasan baru. Berarti Anda sudah menyampaikan kalau yang dimaksud dengan siswa aktif itu ketika di kelas itu ya ketika ditanya dia menjawab, dia mau ketika diberikan yang ditanya, yang bisa menyampaikan ide-ide segar atau ide-ide baru terkait pelajaran pada hari itu. Oke. Kemudian sekarang kalau misal Pak Angga mengalami hal itu, apa kira-kira biasanya reaksi Pak Angga? Maksudnya pada waktu anak-anak pasif atau ketika anak-anak sudah aktif? Ketika anak-anak pasif, Pak Angga itu bagaimana reaksinya? Ketika anak-anak itu di kelas itu pasif itu sebenarnya saya sebagai guru itu juga otomatis akan merasa jenuh atau bosan dengan rutinitas yang ada di kelas. Ada ide-ide sebenarnya seperti kemarin sudah saya sampaikan itu ternyata belum mampu membuat anak-anak itu menjadi kembali aktif. Jadi rasanya itu seperti gimana ya? Seperti jenuh gitu loh Pak, merasa jenuh dengan kondisi seperti itu. Jadi ketika Pak Angga mengalami siswa yang pasif kejadian itu Pak Angga merasa jenuh ya, karena tidak ada perbedaan atau setiap hari seperti hal yang sama. Kemudian Pak Angga tadi sudah menyampaikan, sudah memberikan hal-hal bagaimana caranya bisa membuat anak itu aktif atau ide-ide. Itu yang seperti apa? Kalau sebelumnya kami itu mengajak anak-anak itu di sela-sela waktu itu bernyanyi dan membuat keterampilan. Ya anak-anak itu senang, tapi hanya di situ saja Pak. Setelah bernyanyinya selesai, mereka kembali ke topik pelajaran. Itu mereka seperti itu lagi. Jadi kemudian pada waktu ada keterampilan misalnya membuat gambar atau kerajinan apa gitu, mereka antusias sekali. Tapi setelah saya kaitkan dengan pelajaran, anak-anak itu kayak seperti kembali ke awal lagi gitu loh. Jadi kayak menjadi acuh lagi itu dengan belajar. Seperti itu Pak Usman. Berarti yang Pak Angga alami itu Pak Angga sudah memberikan inovasi, mengajak untuk bernyanyi, kemudian menggambar. Tapi ketika Pak Angga sudah melakukan itu semua,
anak-anak pada akhirnya akan kembali seperti semula, kembali pasif. Iya. Baik, selanjutnya kira-kira kalau kejadian seperti itu, adakah metode lain atau cara lain yang bisa Pak Angga terapkan sehingga anak-anak tidak pasif lagi? Untuk kegiatan yang lain itu saya sempat berpikir seperti ini Pak Usman. Kemarin itu kan anak-anak sekarang itu sukanya main HP itu loh Pak. Kalau lihat HP, game dan sebagainya itu kok kayaknya senang. Ini saya juga ini tadi baru terpikirkan itu tadi kok. Misalnya kalau anak-anak itu pembelajarannya dengan menggunakan media HP itu mungkin mereka akan lebih senang ya mungkin ya Pak. Oh, jadi Pak Angga punya pemikiran pembelajaran itu bagaimana kalau dicobakan dengan menggunakan media HP. Iya. Anak-anak suka kalau ketika memegang HP. Iya. Baik, untuk solusi yang ini adakah solusi yang lain mungkin yang bisa? Misalnya apalagi ya. Jadi ini kalau saya tuh kemarin tuh berpikir itu anak itu senangnya apa ya kok ya mereka tuh kalau ada pembelajaran itu kok seperti itu. Sempat tadi saya coba dari menyanyi keterampilan tapi kok tidak. Tadi kalau dengan obrolan ini tadi ada ide terkait HP. Kemudian ini Pak Asman mungkin ya ini ya saya juga belum praktekkan, juga belum mencoba ini. Kalau misalnya anak-anak itu saya ajak keluar kelas itu bagaimana ya kira-kira ya? Misalnya loh itu saya ajak ke kebun atau ke misalnya ke tempat yang mana gitu mungkin beda enggak ya seperti itu? Ini malah ada baru aja terlintas ini kayak seperti itu. Baik, saya tidak apa yang disampaikan Pak Angga saya apresiasi. Dengan tadi Pak Angga mengatakan penggunaan HP yang sekarang diajak keluar kelas seperti pengalaman saya dulu. Anak-anak itu sudah senang jika diajak keluar. Baik, kira-kira dari dua solusi tadi tingkat keberhasilannya menurut Pak Angga? Setelah diskusi ini Pak Usman, saya itu berpikir kok apalagi tadi ternyata Pak Usman juga pernah melaksanakan itu dan siswa lumayan suka juga dengan itu. Mungkin kalau bisa saya terapkan ini rencana ini mungkin saya kalau dikasih skala ya Pak, dikasih skala itu mungkin mintanya ya di poin 8 Pak. Jadi anak-anak dari sekarang ini kalau saat ini kalau saya menilai itu mungkin poin 5 dan 6 atau enggak. Saya inginnya itu anak-anak itu di posisi poin 8 gitu Pak. Baik, Pak Angga terlihat optimis sekali ya. Kira-kira Pak untuk pelaksanaan solusi itu siapa yang dapat membantu pelaksanaan? Yang jelas untuk kegiatan ini ibu kepala sekolah yang nanti akan saya libatkan untuk mengamati, kemudian beserta rekan-rekan sejawat termasuk panjenengan juga nanti mohon tolong dibantu untuk mengamati proses perbaikan ini, semoga menjadi sebuah opsi. Pak Angga menyenangkan sekali ya bersama Pak Angga, karena ide-idenya Pak Angga itu sekilas tapi tak. Jadi, saya pun sebagai coach ikut senang. Di titik ini kira-kira apa yang Pak Angga dapat dari percakapan kita? Solusi apa saja? Yang jelas terima kasih Pak Usman. Di siang ini tuh yang jelas pertama saya sudah lega ini Pak Usman. Ada masalah yang
kemarin itu sempat mau siapa saya berbicara itu ternyata bisa saya keluarkan di siang hari ini. Kemudian yang kedua, dari diskusi ini saya menjadi ada ide tadi, dengan bantuan dari Pak Usman tadi ada 2 ide tentang bagaimana menerapkan dengan pembelajaran dengan handphone serta pembelajaran di luar kelas itu Pak. Dan kemungkinan nanti akan dibantu oleh Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semua untuk ikut mengawasi kegiatan. Baik, terima kasih sekali Pak Angga. Kapan kira-kira mau dilakukan? Kira-kira minggu depan Pak, insya Allah minggu depan. Baik, terima kasih. Kapan-kapan mungkin kita bertemu lagi. Saya ingin tahu apakah Pak Angga itu bisa berhasil mengatasi permasalahan yang Pak Angga hadapi dengan solusi tadi. Ya, saya senang sekali karena Pak Angga ngalir ya. Sebenarnya sudah direncanakan tapi ternyata ngalir ketika saya beri pertanyaan yang berbeda. Jadi terima kasih sekali, saya apresiasi. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi. Saya pengen tahu tingkat berhasil apa tidak solusinya. Hanya itu saja Pak Angga. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih Pak Usman. Sama siang Pak Usman. Yang Pak, ya alhamdulillah tadi proses coaching sudah saya pakai tadi Pak Angga selaku coaching ya. Sama-sama kita ketahui tadi masalahnya tidak sesuai yang kurang aktif. Kemudian saya akan melihat catatan saya sudah saya dapatkan tadi ketika saya mengamati menjenengan melakukan proses coaching. Yang pertama, alhamdulillah alur ceritanya sudah tahapannya ada semua. Kalau bersama kan tadi alur ceritanya itu kan ada menggali tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana ada tanggung jawab antara bentuknya untuk melakukan proses alur cerita. Itu semua sudah teridentifikasi ada. Contohnya seperti ini. Yang pertama di tujuan. Tadi Pak Usman juga sudah menggali dengan Pak Angga soal coaching apa yang diinginkan seperti itu. Kemudian identifikasi itu sudah ada di belakang. Kira-kira apa saja masalah-masalah yang ada di kelas tersebut. Kemudian rencana aksinya sudah ditanyakan terkait juga dengan perkiraan kapan waktu pelaksanaannya. Kemudian ditanggung jawab juga sudah ada. Tapi kelihatan di proses akhir kita akan bertemu kembali untuk melihat hasil perlakuan yang dilakukan Pak Angga selaku coaching. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari catatan saya yang terkait dengan alur ceritanya. Kemudian nanti kalau sudah saya juga akan memberi catatan terkait dengan beberapa yang ingin kita gali. Tadi kan Pak Usman yang menggali bagaimana meningkatkan kemampuan bertanya secara baik dengan pertanyaan yang berbobot itu kan tadi seperti kegiatan awal di alur cerita jadi pertanyaan berbobot. Kira-kira apa yang sudah dilakukan? Atau mungkin catatan saya ada yang kurang atau untuk alur ceritanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya sudah merencanakannya, tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya belum maksimal ya Pak. Untuk beberapa pertanyaan mungkin belum maksimal, mungkin untuk kedepannya mungkin akan saya perbaiki lagi untuk pertanyaan yang berbobot. Mungkin kurang banyak, kurang banyak sehingga solusi yang diajukan kurang banyak juga. Tapi untuk keseluruhannya insya Allah untuk alur ceritanya sudah dilaksanakan semua. Kemudian untuk yang pertanyaan berbobot itu tadi mungkin saya merasa kurang banyak yang merasa kurang banyak perbahasaan saya beragam jadi sehingga
yang merasa kurang maksimal. Tapi itu tadi, insya Allah untuk alur sudah saya persiapkan sesuai dengan mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Untuk kompetensi coaching kan 3 present. Tadi ketika present itu sudah saya lihat ada Jenengan Pak Usman sudah menatap langsung ke coaching. Iya, itu salah satu hadir penuh itu salah satunya dengan seperti itu. Kemudian juga tadi menyebutkan kata-kata kunci. Pak Anda tadi sudah menunjukkan bahwa masalahnya itu siswa kurang ngerti. Pak Usman beberapa kali mengulang kata-kata tersebut, oh berarti siswanya kurang ngerti. Kalau kurang ngerti bagaimana? Kata-kata siswanya kurang ngerti, kemudian ketika di kelas dan sebagainya sudah beberapa kali tersebut. Itu misalnya sudah termasuk salah satu ciri kata kunci yang menunjukkan bahwa seorang coach itu present seperti itu. Kemudian juga mendengarkan aktif, tapi walaupun yang bukan yang ingin digali lebih banyak, tapi kalau mendengarkan juga tadi memperhatikan, kemudian konsentrasi terhadap apa yang disampaikan coach itu juga merupakan salah satu indikator mendengarkan aktif. Dan ini yang terakhir lagi yang pertanyaan berbobot itu Pak Usman masih merasa kurang banyak sebetulnya. Nah, di sini catatan saya ada beberapa pertanyaan yang menurut saya itu sudah termasuk pertanyaan berbobot. Memang sudah ada kalau dari segi jumlah dan kuantitasnya dan kualitasnya mungkin nanti seiring jalan akan bisa dikembangkan. Sebenarnya sudah ada. Contohnya itu. Apa yang dilakukan Pak Anda ketika anak itu sudah tidak merasa jadi ketika anak merasa pasif itu apa yang harus sudah dilakukan? Karena kan Pak Anda itu ketika mengajar itu sudah melakukan, tapi kenyataannya sudah melakukan hal yang lain dengan menyanyi tadi ya, tapi kenyataannya masih tetap belum maksimal seperti itu. Dan kalau saya ditanya seperti itu, apa yang mau direncanakan itu menurut saya sudah salah satu indikator namun dari pertanyaan berbobot untuk mencari menimbulkan ide-ide, dan akhirnya Pak Usman keluar ide bahwa akan menggunakan HP selaku sebagai salah satu solusinya. Yang pertama tadi saya. Kemudian yang kedua, kira-kira tingkat keberhasilannya bagaimana? Itu tadi sudah misalnya menjadi sebuah indikator bukan yang berbobot, karena ketika kita mengetahui apa indikator yang kita inginkan, sebenarnya berarti itu merupakan tujuan yang akan kita dapatkan. Ya, tahapan-tahapannya itu tadi akhirnya dia akan menjawab dengan tahapan-tahapan tadi akan dilakukan minggu depan, kemudian siapa saja yang akan berperan dan sebagainya, itu keluar otomatis timbul dari penggalian jawaban dari seorang coach. Kemudian si coaching itu dia akan memberikan pertanyaan yang seterusnya yang berbobot itu. Mungkin dua itu yang menjadi indikator menurut saya waktu observasi bahwa menunjukkan bahwa sebenarnya sudah ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang muncul di proses coaching yang sudah dilakukan. Kalau menurut kurang banyak dan sebagainya mungkin nanti bisa digali dengan pengalaman. Seiring waktu semakin lama semakin banyak orang yang ingin coaching, nanti pasti akan menjadi lebih banyak penggalian ide-ide praktik. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Usman? Yang mau saya sampaikan, saya di sini merasa senang ya atas bantuan dari Angga, Pak Bowo, karena sudah bersedia jadi pengamat dan coaching. Ya, mungkin hanya itu saja. Ya, oke, cukup ya. Jadi nanti ini harapan saya tetap diteruskan, karena nanti proses dari pelakuan dari Pak Angga kan masih terus diambil selaku coach dengan menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan Pak Angga. Demikian, terima kasih, semoga berhasil. Terima kasih Indonesia. Ya. Baik, selamat sore Pak Angga. Selamat sore Pak Usman. Hari ini Pak Angga melakukan coaching
pada sore hari ini belum melakukan coaching, saya ingin menanyakan dulu terkait dengan kompetensi coaching. Seperti yang sudah Pak Angga ketahui dan pelajari bahwa kompetensi coaching itu ada 3: presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang struktur. Kira-kira dari 3 kompetensi coaching ini apa yang ingin dikembangkan? Bagian mana yang ingin dikembangkan Pak Angga? Untuk bagian yang ingin saya coba kembangkan untuk kegiatan coaching pada sore hari ini, nanti saya akan mencoba mengajukan pertanyaan berbobot Pak Usman. Jadi kami harapkan dengan pertanyaan berbobot ini akan membuat coach mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri. Jadi Anda ingin mengembangkan, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Angga inginkan itu seperti apa? Indikator dari kegiatan coaching pada sore hari ini yang jelas bahwa nanti kami harapkan si coach ini dengan praktek coaching ini mampu memunculkan gagasan atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang coba kami sampaikan akan memandu coach ini menemukan sendiri solusi yang baik untuk permasalahannya. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Angga. Sepertinya Pak Angga ini siap sekali ya. Insyaallah. Siapkan segalanya sehingga masuk tek. Baik, untuk nanti ketika melakukan coaching, Iya. itu kan kita akan Pak Angga akan melakukan dengan alur tirta ya. Alur tirta itu ada Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, berarti Pak Angga sudah siap ya untuk melakukan Insyaallah. coaching. Nanti saya akan mengawasi dari belakang, memantau Pak Angga sampai mana praktek coaching yang Pak Angga lakukan nanti. Dan hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menonton. Terima kasih Pak Usman, mohon doanya semoga nanti acaranya coachingnya lancar ya Pak. Terima kasih. Semangat pagi Pak Angga. Pagi Pak Bowo, ada Pak. Kok lu punya waktu enggak ini? Bentar kok kayak gelisah banget ini. Ada apa? Iya ada waktu, ada Pak. Ya ini kebetulan saya nggak ada kegiatan untuk pagi hari ini. Mau cerita-cerita saja Pak Angga. Tapi Pak Angga, hari ini saya ingin cerita yang berkualitas. Iya. Ceritanya gini, sekarang tadi ngajar kelas 10 TKR 1 itu kan tiap 2 minggu sekali itu kan kita lakukan praktek. Kemudian dari praktek yang kita lakukan itu kan outputnya, hasilnya itu salah satu penilaiannya itu adalah laporan praktek. Saya cek dari data, harusnya kan minggu kemarin kan praktek, hari ini kan harusnya mengumpulkan laporan praktek. Kemudian ternyata laporan praktek itu yang terkumpul dari 32 anak itu hanya sekitar 20 orang. Jadi ya sekitar 20 orang. Apa kira-kira solusi ya? So, bagaimana? Saya ingin cerita dengan Pak Angga, katanya di masalah. Jangan-jangan nanti saya yang bermasalah. Ya baik Pak Bowo, terima kasih. Tadi kok kayaknya ada ternyata mau menyampaikan gudah-gulana hatinya ini. Oke, ya. Jadi tujuan diskusi pada pagi hari ini mungkin lebih spesifiknya saja Pak Bowo, karena mohon maaf nanti jam 9 itu saya ada jam mengajar. Jadi nanti kita tetap berdiskusi di sini. Jadi nanti kita batasi. Ya. Nah, jadi fokusnya untuk keinginan Pak Bowo pada diskusi pagi hari ini itu apa? Ya, saya bagaimana caranya anak itu bisa tepat waktu mengumpulkan laporan. Kita ketahui bersama, kita kan banyak tugas yang lain Pak, selain mengajar. Biar nanti tidak terlena dengan kegiatan ngurusi laporan saja. Jadi anak itu praktek waktu mengumpulkan laporan praktek itu ya seminggu praktek, seminggu laporan. Keinginan tepat waktu ya Pak. Iya. Tepat waktu dalam mengumpulkan laporan. Tadi Pak Bowo sampaikan itu dari 30 siswa baru 10 ya. 20 Pak. 2020.
Iya itu 20 itu belum ya? Belum Enggak, yang 20 sudah Oh, 12. yang belum 12 ya. Mungkin dari pengamatan Pak Bowo 12 anak ini belum mengumpulkan itu kira-kira itu menurut Pak Bowo itu karena apa? Saya catatan anaknya Pak dulu Pak. Jadi yang belum mengumpulkan ini atas nama Aji, Umpan. Ya. Nah, ini rata-rata sebenarnya mereka ini pengurus OSIS Pak. Ya. Aji sama Evan ini dia pengurus OSIS. Kemudian si Ika ini dia juga Dewan Ambalan Pramuka itu. Jadi sebenarnya kalau kita identifikasi sebenarnya anak-anak pintar, anak-anak yang penuh dengan kegiatan ini, tapi kenyataannya malah belum mengumpulkan, Tertinggal ya Pak. Iya. Pernah coba komunikasi langsung tidak Pak dengan siswa yang bersangkutan itu? Belum Pak, saya cek kamu belum membuat laporan, besok harus menunjukkan. Kalau menurut Pak Bowo, padahal kan anak-anak tersebut itu kan siswa tersebut kan kurang yang anak yang aktif ya Pak di OSIS dan sebagainya. Kalau pada pandangan Pak Bowo itu ada apa bisa kok sampai mereka terlambat? Biasanya kan kalau anak yang siswa yang aktif itu orangnya rajin gitu loh. Ya. Apa kemungkinan karena banyaknya padat ya, ini kan bulan-bulan ini kan banyak kegiatan di OSIS dan juga di Pramuka. Apa kemungkinan itu ya? Kemudian nanti coba akan kita cek lagi di kesiswaan apakah kegiatan itu fullnya memang di situ. Jadi kemungkinan ini karena banyaknya kegiatan Pak. Jadi memang karena siswanya ya banyak kegiatan. Iya, siswa yang 12 anak tadi kok kayaknya punya kegiatan. Dari yang disampaikan Pak Bowo tadi bahwa kemungkinan siswa-siswa ini terlambat mengumpulkan itu karena banyaknya kegiatan di siswa, dan kegiatan semuanya positif ya Pak, kegiatan yang luar biasa. Nah, tentunya ini harus ada sebuah langkah dari permasalahan ini 12 anak ini atau mungkin yang lain. Itu menurut Pak Bowo itu agar mereka itu tetap bisa berjalan sesuai realnya itu ada yang pernah dipikirkan enggak perlintas gitu. Kalau kita lihat tadi datanya, ternyata anak-anak kita berbanyak kegiatan di media. Yaitu bagaimana ya Pak kalau kita buat semacam kayak kertas pengingat itu, checklist kegiatan di anak-anak. Jadi nanti setiap anak paling tidak nanti membuat semacam jadwalnya kegiatan apa saja, kemudian mau menyelesaikan apa di tiap harinya. Jadi nanti saya akan buat semacam format, kemudian hari Senin kegiatannya apa yang harus diselesaikan kajiannya, Selasa apa, dan seterusnya sampai tiap hari. Ini seperti itu. Jadi rencananya luar biasa membuat seperti jadwal harian gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau boleh itu jadi misalnya Pak Bowo ingin melatih manajemen siswa gitu ya. Ya, waktunya biar Iya, luar biasa. Dengan kondisi seperti ini, dengan rencana yang Pak Bowo sampaikan untuk membuat checklist, membuat jadwal untuk siswa itu agar mampu memanajemen dirinya itu, kira-kira mau diaplikasikan kapan? Ini kan dari apa ya, ini dari Kamis mungkin gitu. Insya Allah minggu depan Pak, saya coba, saya buatkan formatnya kan, kalau buat format kan sehari jadi Pak. Kemudian nanti coba kita uji cobakan di kelas PKR 1 tadi yang bermasalah, yang paling banyak siswanya belum mengumpulkan. Kemudian nanti saya juga akan koordinasi dengan kesiswaan. Kalau nanti tugas dari kesiswaan ini terlalu banyak, nanti mungkin ada semacam koordinasi awal, koordinasi ulang untuk menjadwalkan anak-anak ini biar tidak numpuk di 1 bulan misalnya. Kegiatan ini dijelentrekin di bulan-bulan yang lain gitu loh Pak. Iya. Itu mungkin juga win-win solution, kegiatan kesiswaan jadi, kemudian anak-anak sudah bisa bertinggal. Terima kasih Pak Bowo atas suatu hal yang Pak Bowo rencanakan ini bagus sekali. Mau direncanakan minggu depan ya Pak? Iya. Rencana mau direncanakan minggu depan, dan dari kegiatan ini membuat checklist atau jadwal diri untuk siswa ini
apa sih yang diharapkan dari Pak Bowo? Kalau misal saya boleh tahu, jika dibuat skala gitu, yang tadinya dari skala 1 sampai 10 itu kondisi siswa sekarang skala berapa, kemudian dengan rencananya Pak Bowo ini mau dibuat di skala berapa? Ya, karena masih 12 itu saya anggap sebagai sekitar 6 gitu ya Iya. pencapaian kemarin. Saya pengennya ya sekitar ya 9 Pak, sekitar paling enggak 30 anak lah mengumpulkan. Kalau bisa ya nanti 100% sebenarnya Iya. tepat waktu. Tapi paling enggak meningkat, terutama anak-anak yang berikut 9 10 lah gitu. Luar biasa ya, dari poin 6 Pak Bowo berkeinginan di poin 9. Ini luar biasa target yang disampaikan Pak Bowo. Kemudian terkait kegiatan ini tentunya Pak Bowo membutuhkan sebuah pendampingan atau pengamatan biar nanti kegiatan ini berjalan dengan sesuai apa yang Pak Bowo rencanakan. Kira-kira dalam melaksanakan kegiatan ini pihak-pihak mana yang Pak Bowo butuhkan bantuan? Yang pertama tadi kesiswaan Pak, kesiswaan Iya. bidang kemudian yang kedua juga ketua jurusan Pak. Ya. Karena kan kita itu guru produktif kan di bawah wewenang dari ketua jurusan yang akan mengakomodir di jurusan tersebut, kayak kepala sekolahnya di jurusan tersebut. Nah, kemudian juga saya akan bekerjasama dengan guru yang lain di produktif. Apakah kan yang lain juga di praktek Pak, ada juga mengumpulkan laporan. Coba nanti kita gali masalahnya apa. Kalau mereka juga bermasalah seperti itu, kalau misalnya ya nanti kita akan diskusikan di rapat jurusan nanti tentang masalah ini biar nanti semua bisa terselesaikan. Oke, terima kasih Pak Bowo. Jadi nanti ada dari kesiswaan, dari jurusan, kepala jurusan itu yang akan coba dilibatkan Pak Bowo ya, Iya. aksi ini. Semoga nanti dalam pelaksanaan berjalan lancar dan baik. Untuk terakhir Pak Bowo, dari apa yang kita diskusikan pagi hari ini, menurut Pak Bowo sudah mendapat solusi atau belum kita? Sudah Pak. Oh iya. Alhamdulillah saya senang sekali ketemu dengan Pak Angga. Itu tadi solusinya dengan jadwal pribadi lah istilahnya. Oke, iya. Kemudian yang penting tadi komunikasi dengan siswaan itu Pak, dan orang-orang yang berada di lingkungan anak-anak itu biar apa sama-sama saling mendukung. Itu solusinya yang menurut saya kok yang tadi belum sempat terpikirkan, kemudian setelah ketemu dengan Pak Angga itu menjadi sebuah alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah saya tadi. Dan saya mohon dukungannya untuk mungkin Pak Angga besok ketika masuk di kelas PKS 1 mungkin juga sambil mengingatkan, sambil mengecek Oke, siapa yang belum mengumpulkan laporan ini Pak Bowo dan sebagainya. Siap, Pak. Kemudian nanti kita diskusi lagi kira-kira hasilnya itu kira-kira bagaimana. Kalau nanti berhasil ya alhamdulillah, kalau belum berhasil nanti saya tunggu solusi yang lain. Oke, ya. Diskusi kita. Ya, baik Pak Bowo, luar biasa percakapan diskusi pada pagi hari ini. Banyak hal, banyak wawasan yang malah saya dapat juga dari Pak Bowo. Ternyata Pak Bowo ini sosok yang sangat energik sekali, banyak visi misi untuk kegiatan ke depannya. Kemudian untuk ke depannya saya juga dikasih info Pak Bowo dengan kalau sudah selesai, semoga kegiatan ini dapat berhasil, syukur-syukur bisa menjadi percontohan buat kelas yang lain. Siap Pak. Gitu ya Pak Bowo, karena ini sebentar lagi saya mau ada jam mengajar. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak Angga. Selamat pagi Pak Usman. Baik, tadi Pak Angga sudah selesai ya melakukan coaching. Plong Pak. Udah plong. Tadi saya perhatikan sangat bagus sekali cara untuk coaching. Adapun yang saya perhatikan tadi ada beberapa, yaitu mulai dari yang kompetensi coaching, kemudian alutsista, kemudian apa yang Pak Angga lakukan ketika coaching menyampaikan. Di sini saya akan mulai menyampaikan bagian yang kompetensi coaching dulu. Jadi Pak Angga ingin mengembangkan bagian mengajukan pertanyaan. Kalau kira-kira ya, menurut Pak Angga itu Pak Angga sudah melakukan itu belum?
dari apa yang sudah saya praktekkan tadi, sebagian besar saya sudah mencoba itu, Pak Usman juga mencoba mengajukan pertanyaan berbobot, mulai dari menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Tapi di sini saya belum maksimal ketika menyampaikan, menggiring si coach untuk membuat terobosan suatu kegiatan yang mampu memunculkan potensinya lebih maksimal. Jadi kalau untuk menyampaikan secara umum sudah, tapi untuk benar-benar menggiringnya itu belum, Mbak. Jadi Pak Angga itu merasa kalau apa yang dilakukan Pak Angga itu masih belum maksimal. Padahal kalau menurut pengamatan saya ini yang dilakukan Pak Angga itu sudah bagus sekali. Adapun yang bisa saya sampaikan kenapa saya bisa mengatakan bagus, saya mulai dari yang presence dulu ya. Tadi saat proses coach melakukan menyampaikan atau saat coach berbicara, itu Pak Angga itu menatap penuh, jadi tidak ada jeda sama sekali. Bagi saya itu sangat bagus, tidak bagus tapi sangat bagus. Karena sulit, tidak mudah untuk menjadi seorang coach yang bisa fokus menatap terus. Ya. Mungkin saya pernah melihat di beberapa praktek saat protokol dulu itu kebanyakan tidak bisa untuk melakukan presence. Tapi kalau untuk Pak Angga, saya lihat full. Jadi itu bagi saya sangat bagus untuk presence. Kemudian untuk yang mendengarkan aktif, tadi terlihat sekali Pak Angga merespon coach dengan kode ya, G. Itu salah satu ciri kalau Pak Angga itu mendengarkan aktif si coach. Kemudian untuk pertanyaan yang berbobot di sini saya asumsikan sebagai alur peta ya. Ketika Pak Angga sudah menjalankan alur peta, berarti bagi saya Pak Angga itu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kita mulai pada alur peta nih. Peta yang pertama adalah tujuan. Itu saya lihat Pak Angga sudah melakukan. Kenapa saya bilang sudah melakukan? Karena hal itu bisa terlihat jelas dari apa yang pertanyaan yang Pak Angga ajukan. Jadi Pak Angga di awal langsung fokus pada area yang ingin dikembangkan. Itu sudah menandakan atau menunjukkan kalau Pak Angga itu sudah melakukan alur tujuan, menanyakan tujuan dari apa yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, identifikasi, menanyakan, menggali alasan-alasan kenapa siswa tadi tidak mengumpulkan laporan, G. Iya. Jadi itu sudah Pak Angga lakukan. Bagi saya itu adalah ciri kalau Pak Angga sudah melakukan identifikasi. Mungkin saya nggak bisa membayangkan kalau Pak Angga tidak mengajukan pertanyaan itu, mungkin nanti apa yang ingin digali itu tidak ada. Tapi Pak Angga sudah melakukan itu sehingga proses identifikasi sudah dilakukan dengan baik. Kemudian untuk rencana aksi, jadi Pak Angga juga menanyakan kira-kira kapan solusi itu akan dilakukan. Jadi kalau Pak Angga menanyakan kapan solusi itu akan dilakukan, berarti secara tidak langsung Pak Angga itu sudah melakukan rencana aksi rencana yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir tanggung jawab. Jadi Pak Angga akan mengecek kembali hasil dari solusi yang akan dilakukan oleh coach. Sudah menunjukkan itu bukan maka sampai di sini saya dapat kesimpulan bahwa Pak Angga itu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin dari tadi Pak Angga merasa kalau belum maksimal, tapi bagi saya itu sudah maksimal, sudah bagus sekali. Saya sampai heran tadi ya. Bisa urut. Jadi Pak Angga itu selalu mengambil pertanyaan dari apa yang disampaikan coaching. Ciri dari coaching itu seperti itu Pak. Jadi apa yang disampaikan coaching, kemudian Pak Angga menegaskan, kemudian baru Pak Angga membuat pertanyaan berbobot dari apa yang disampaikan coaching. Baik, sampai di sini kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Angga tadi, kira-kira menurut Pak
Angga itu bagaimana indikator pencapaian? Menurut Pak Angga itu sudahkah Pak Angga merasa kalau mengajukan pertanyaan tersebut itu sudah dilakukan baik? Tadi dari hasil coaching yang sudah saya lakukan itu di indikator yang tadi Pak Usman tanyakan di awal di praobservasi, bahwa saya itu ingin agar si coaching itu mampu memunculkan gagasannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan alhamdulillah di sini si coaching tadi dari Pak Bowo tadi terkait masalah siswa yang belum mengumpulkan ini, ternyata Pak Bowo tadi mempunyai rencana, yaitu membuat jadwal diri atau checklist. Di sini bisa saya simpulkan bahwa indikator ketercapaian coaching ini sudah tercapai, Pak. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Angga. Karena menurut saya pun sama, bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Angga itu sudah tercapai sesuai dengan indikator awal saat praobservasi tadi. Kemudian ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak Angga, kira-kira setelah praktek coaching ini dilakukan, bagaimana tindak lanjut selanjutnya dalam Pak Angga itu mau mengembangkan keterampilan atau potensi coaching ini, Pak Angga? Ya, terima kasih Pak Usman. Yang pertama terkait coaching ini tadi, praktek coaching ini tadi, yang jelas nanti saya akan mencoba mempraktekkan lagi, Pak. Ya, pertama terkait hasil dari apa yang sudah dilakukan Pak Bowo tadi. Nanti mungkin seminggu ke depan nanti seperti akan saya coba lagi praktek coaching ini. Kemudian di lain kesempatan ini sebuah tantangan buat saya untuk melaksanakan praktek kepada teman sejawat yang lain, ya. Doakan semoga bisa, Pak. Ya, tapi mungkin ini perlu berlatih yang banyak. Baik, berarti Pak Angga ternyata sudah merencanakan ini semua, gitu. Padahal ini tadi tidak direncanakan, tapi Pak Angga sudah berpikir jauh di situ. Kemudian tadi ya Pak ya, yang terakhir kira-kira kan tadi ada presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan tersebut. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Angga tingkatkan atau kembangkan selain yang mengajukan pertanyaan tersebut? Sebenarnya ini curhat ya Pak, sekalian curhat ya Pak Usman. Jadi permasalahan saya itu kalau ketika berdiskusi ngobrol itu sudah klik, itu manajemen waktunya yang sulit dikontrol itu Pak Usman. Jadi mungkin kedepannya dalam praktek coaching ini agar nanti benar-benar berjalan efektif, maka saya harus benar-benar bisa mengontrol waktu untuk diri saya sendiri agar bisa pada waktu melakukan coach atau jadi coach itu juga bisa istilahnya apa ya, to the point gitu. Jadi masalah sudah baik, berarti Anda biasanya menggunakan manajemen waktu ya. Tapi ini ada hubungannya dengan menggunakan aktif. Ketika kita menggunakan aktif, maka semua akan berjalan urut dan tidak beladrak gitu. Iya, manajemen waktu yang berhubungan dengan menggunakan aktif. Baik, untuk yang terakhir akan saya berikan tambahan. Tadi Pak Angga sudah melakukan dengan baik. Proses coaching dilakukan bebas atau terlepas dari asumsi. Tidak ada asumsi di sana. Saya melihat tidak ada asumsi, tidak ada judgement. Yang ada hanyalah fokus pada area yang ingin dikembangkan. Bagus sekali, saya apresiasi atas apa yang sudah dilakukan Pak Angga. Mungkin nanti bisa untuk pembelajaran saya juga ketika saya menjadi coaching yang baik-baik saya ambil. Mungkin hanya sampai di sini Pak Angga. Mohon maaf ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih Pak Usman. Jadi terus posisinya. Selamat siang Pak Bowo. Selamat siang Pak Angga. Terima kasih. Saya di sini mau menyampaikan bahwa hari ini Pak Bowo akan ada praktek coaching, di mana nantinya praktek coaching ini akan saya amati. Jadi nanti saya harapkan Pak Bowo bisa melaksanakan praktek coaching ini sesuai dengan rambu-rambu yang disiapkan.
Jadi dari hal ini yang jelas nanti selama praktek coaching Pak Bowo saya harapkan sudah terlebih dahulu memahami penilaiannya. Sudah ya, selanjutnya untuk kompetensi coaching yang akan dikembangkan dari Pak Bowo ini nanti fokusnya ke apa? Karena kan kalau kompetensi coaching itu kan ada 3 Pak. Yang pertama itu desain atau hadir penuh, dan yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi 3 itu yang saya ingin kembangkan ada 2 Pak. Yang pertama adalah saya ingin bisa mendengarkan aktif Pak. Karena saya kadang-kadang itu kalau cerita itu kok kebablasan Pak. Kadang-kadang malah jadi inti masalahnya itu tidak fokus seperti itu. Kalau sudah cair itu kadang-kadang masalahnya begitu. Dan yang ketiga juga masalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kadang-kadang pertanyaan saya itu fokusnya itu kadang kurang maksimal, kurang detail. Sehingga saya ingin meningkatkan kemampuan saya itu untuk membuat apa yang disampaikan coach itu nanti bisa sedetail mungkin tentang waktu, tentang apa saja step-step tahapannya sampai dengan siapa saja orang-orang yang berperan di dalamnya. Ya, terima kasih Pak Bowo. Jadi Pak Bowo ini nanti kompetensi yang akan dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian untuk terakhir sebelum nanti dilaksanakan praktek coaching, indikator apa yang nanti diharapkan dari Pak Bowo dalam ketercapaian coaching pada siang hari ini? Nah, untuk yang pertama terkait dengan mendengarkan aktif, saya nanti paling tidak ada beberapa hal yang harus ada. Biasanya saya itu kok sering berasumsi misalnya, maka kemudian saya harap tidak ada asumsi lagi. Kadang-kadang saya itu sering bercerita pengalaman saya itu malah melebihi dari topik yang dibicarakan. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kalau yang mengajukan pertanyaan berbobot itu nanti paling tidak step-step tahapan yang disampaikan Suci itu nanti bisa detail. Jika kalau detail tentang waktu, siapa yang melaksanakan sama tahap-tahap yang jelas itu nanti memudahkan Suci untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ya, terima kasih Pak Bowo. Jadi untuk coaching pada siang hari ini yang nanti akan coba dilaksanakan oleh Pak Bowo. Pak Bowo ingin agar tidak ada asumsi ketika nanti melaksanakan coaching, dan yang kedua adalah rangkaian serta terlaksana dengan baik. Ya. Seperti itu Pak Bowo, terima kasih, selamat melaksanakan coaching, semoga nanti berjalan lancar, tidak ada hambatan. Terima kasih. Ya, selamat. Sudah. Selamat siang Pak Usman. Tadi intan saya ya, tadi dia Pak Dianto. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan? Kok kayaknya ada sesuatu yang penting banget. Ya Pak, saya itu pengen konsultasi. Konsultasi ya. Ya ada masalahnya itu ketika di kelas itu mulai kelas. Sebelum selesai pelajaran itu, jadi sering keluar, tahu-tahu beban, tahu-tahu masuk lagi, terus mengalihkan sana dan masuk beban. Terus dia itu cenderung mengajak pelajarannya dari kelas. Misalnya di dalam kelas, diberi panganan, ben melu mangan, ben melu kaya bocah, kaya itu, lalu orang jadi hari ini Paknya ingin diskusi dengan saya terkait dengan masalah yang ada di kelas Pak Usman. Siapa namanya ya? Seperti tadi namanya siapa? Namanya Vanessa. Vanessa. Vanessa itu kelas Pak Usman kadang-kadang sering membuat bisa dibilang mengganggu kelas itu ya, ruang.
Jadi hari ini kita akan paling tidak berdiskusi bagaimana mencari solusi menyelesaikan masalah tadi biar Bapak saya itu tidak bisa mengikuti peran belajar dengan itu ya. Itu ya. Oke. Dari apa yang disampaikan Pak Usman tadi, apakah Pak Usman sudah menggali lebih detail yang tentang masalah-masalah Bapak tadi? Mungkin bisa bertanya kepada orang tua tentang keaktifannya, atau mungkin bertanya kepada diri lain tentang persamaan situasinya seperti itu. Saya sudah mendapatkan beberapa informasi dari pengalaman saya langsung, kemudian bertanya kepada teman sejawat. Kebetulan teman sejawat itu rumahnya dekat, pertama jadi guru itu sedikit banyak tahu bagaimana kehidupan anak-anak. Pertama, apa yang saya rasakan dalam kelas, anak itu mempunyai kecenderungan suka bermain. Jadi ketika waktu pelajaran itu bahkan kita lebih suka bermain. Kedua, anak-anak cenderung boleh kocok untuk bisa dosen untuk bisa boleh. Terus kalau informasi yang dari rumah, orang tua ya yang dari melihat langsung di rumah itu teman saya bercerita kalau nggak salah saya itu di rumah biasanya seperti itu kita membuat atau bersituasi yang ada anak tidak seperti anak pada umumnya. Dan dari situ saya bingung di rumah seperti itu di sekolah seperti itu kira-kira bagaimana. Jadi sudah menggali dua data seperti itu ya. Pertama pengamatan langsung di sekolah dan pertama bersama dengan teman sejawat atau pengamati ketika di kemudian dari pengamatan kita ini sudah ketemu bahwa ternyata jurusan dari sekolah itu ada kecenderungannya melakukan kegiatan itu. Kira-kira apa yang mau direncanakan Pak Usman untuk apa namanya menyelesaikan masalah Bapak tadi? Karena takutnya nanti kan dapat mengganggu apa namanya teman-teman yang lainnya. Itu apa bagaimana? Sudah melakukan beberapa hari. Salah satunya dengan cara mengajak teman-teman di kelas itu, di kelas sendiri. Kebetulan kan saya berdua dengan saya. Pernah suatu ketika teman saya mengadakan belajar, dia mengajak mereka di ruangan lain belajar dengan saya. Saya juga melakukan tanya jawab, apa melakukan apa, perasaan bagaimana. Dari situ saya tahu itu dengan tantangan itu karena kebutuhan dasarnya anak-anak. Jadi bersama saya itu senang kalau saya itu berlari itu senang. Berbeda kalau ketika dia keluar saya sudah biasa aja, saya bergantung, saya diamkan. Ketika diamkan anak kembali lagi langsung saya dia bekerja. Saya butuh perhatian kayak gitu ya. Butuh perhatian, memancing perhatian dari orang yang lain, terutama yang diinginkan itu dia melihat dia. Oke. Kemudian tahapan-tahapannya menyelesaikan ini, masuk kan nggak mungkin kan dengan terus mengejar terus memperhatikan satu anak, sementara yang anak yang lain kan masih jadi masalah. Masalah apa masalah? Nah, itu masalah. Melakukan pakai itu tapi abaikan. Langkah selanjutnya saya mencoba pakai restitusi. Mencoba pakai restitusi, saya lakukan beberapa kali, tapi untuk beberapa hari itu berhasil. Tapi kembali lagi. Iya, kembali lagi ketika saya itu sudah mengajar di kelas, kembali lagi. Dia itu maunya sama saya terus. Ketika saya tinggal, sudah belajar dan sudah ada komunikasi mungkin dengan teman sejawat di
istilahnya bersama-sama membentuk sebuah komitmen bersama untuk sosial ketika mengajak Mbak Vanessa, atau mungkin komunikasi lanjutan dengan orang tua biar di rumah itu nanti lebih istilahnya ya diperhatikan seperti itu. Sudah kenapa tidak? Tidak, kalau dengan teman tidak. Kalau dengan orang tua itu hanya lewat teman saya itu pertama saya dengan teman saya itu sepakat. Nanti ketika anak keluar, nanti diikat aja dia kemana. Kalau kira-kira masih dalam jangkauan kita, tidak usah dikejar. Tapi kalau anak itu lari keluar sekolah, itu baru kita kejar. Oh ya, itu malah bagus sekali itu. Diawasi tapi tersembunyi seperti itu ya. Bagus sekali itu. Tidak ada yang lain. Yang lain, saya sama teman saya. Nanti di rumah tolong posisi menyampaikan. Vanessa coba kalau lagi melakukan sesuatu itu diajak, jangan dicul-kecul, dilibatkan. Iya betul, dilibatkan. Ketika di sawah itu ya diajak, tanam atau apa, diajak bermain. Jangan cuma dicul-kecul. Dan disampaikan, tapi hasilnya baru 50% belum sepenuhnya. Kadang akan itu sampai kadang cuma. Oke, jadi di sekolah maupun di rumah tadi lewat teman Jawa tadi sudah menyampaikan bahwa perlu istilahnya perhatian yang lebih dari biasanya dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan rumah terutama ya, karena kan sebagian waktu itu banyak yang di rumah. Bagus sekali teman. Yang kita pahami juga karena perilaku pendidikan kan paling banyak waktunya di rumah. Dan ketika kita sudah satu pemahaman yang sama dengan orang tua ini bisa apa nanti menyelesaikan itu yang bagus. Jadi melibatkan teman di sekolah maupun teman di orang tua dulu. Kira-kira pemantauan ataupun nanti hasilnya kira-kira kelihatan kapan? Kalau rencana awal Satu bulan kita langsung mungkin pembiasaan untuk di rumah dan ketika keluar nanti tidak setiap hari karena saya tidak sekitar 1 bulan ya. Nanti setelah 1 bulan mungkin saya akan cari Pak Usman. Saya ingin tahu ini penyelesaiannya ini jadi enggak, treatmentnya ini selesai atau tidak. Nanti biar sama-sama kita belajar. Nanti hal yang baik di temannya Pak Usman nanti bisa jadi saya terapkan di kelas saya. Terima kasih Pak Usman apa yang sudah disampaikan. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? mungkin ada sedikit. Saya selain solusi-solusi yang tadi, saya pernah juga, tapi saya lupa bilang. Pernah kejadian kasus atau anak itu berhasil, Pak Nisa itu berhasil ngajak teman yang lain untuk keluar sekolah, kemudian bulan ke rumah neneknya siapa. Karena kejadian itu kan orang tua si anak yang diajak itu kan marah, tapi marahnya sama anaknya sendiri. Apa bisa belum dulu ya? Mungkin kata sekolah lah ya, banyak. Oleh kejadian itu, terus akhirnya ibunya cerita kalau sudah marah sama putranya, akan ganti ke bahkan presiden mulai pemikirannya. Tapi setelah kejadian itu, alhamdulillah ada. Nah, itu anak kayak di kapok. Tapi keceriaannya berkurang juga. Jadi anak kayak takut gitu. Jadi menurut saya kejadian itu kurang pas. Jadi insya Allah kalau yang ada tawaran tadi saya secara jadi perhatian juga termasuk
insya Allah kegiatan berikutnya ada yang lain. Ya. Ya, berarti itu sebagai catatan ya Pak Usman. Ternyata kalau anaknya diterima agak keras itu malah cenderung nanti ada hal yang menjadikan ketakutan di dia. Gitu. Itu sebagai catatan jangan sampai itu dilakukan lagi dulu itu ya. Itu bisa nanti dikomunikasikan ke orang tua waktu rapat wali apa nanti bisa disampaikan juga. Nanti dia apa namanya semua bisa merasakan melakukan yang baik pada anak. Oke, cukup Pak Usman ya. Terima kasih, saya tunggu pokoknya hasilnya sekitar 1 bulan ke depan. Nanti kalau kita berhasil, kita ambil, kemudian kita belajar lagi bagaimana caranya menularkan hal yang baik ini kepada teman-teman yang lain. Semisal ini nanti tidak berhasil atau kurang berhasil, nanti kita gali lagi bagaimana proses. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, Kita pamit dulu. Ya, Terima kasih sudah dibantu. Ya, bagaimana Pak Bobo? Sudah selesai? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Apa namanya, saya baru saja melaksanakan proses coaching. Ya, saya selaku coach itu senang Pak. Pertama saya ini kan baru beberapa kali saya melakukan proses coaching dan ini menambah istilahnya ilmu saya terkait dengan coaching tadi. Kemudian juga tadi Pak Usman juga alhamdulillah dapat menemukan solusi dari masalahnya, itu yang apa namanya menjadi poin penting proses coaching itu Pak. Solusinya ditemukan ya. Iya. Menurut Pak Bowo tadi selama praktek coaching yang Pak Bowo laksanakan tadi itu kira-kira hal apa yang sudah Pak Bowo laksanakan? Apakah sudah sesuai atau masih ada hal yang menurut Pak Bowo itu belum terlaksana? Iya Pak. Nah, basic kita kan adalah alur cerita Pak. Iya. Pertama menetapkan tujuan. Tadi seingat saya sudah bersama dengan Pak Usman, kita ingin menentukan apa yang kita tuju dari diskusi sederhana ini. Yang kedua, kita identifikasi masalah yang ada pada Pak Usman. Masalahnya ada di mana? Detail masalahnya ternyata tadi anak TK yang Pak Usman itu ternyata sering istilahnya bisa dibilang mengganggu pelajaran, mengganggu teman yang lain dengan keluar yang pada poin pentingnya itu ya pengen diperhatikan seperti itu. Yang ketiga ada solusi dari Pak Usman tentang terkait masalahnya dengan mencari teman sejawat untuk istilahnya ngawat-ngawati kalau orang Jawa bilang sama orang tua dikomunikasikan. Dan yang terakhir saya pengen tadi tanggung jawabnya Pak Usman kira-kira kapan mau dievaluasi seperti itu. 1 bulan Pak. Terima kasih Pak Bowo. Kemudian dari ini menurut Pak Bowo dari prinsip praktek coaching yang Pak Bowo laksanakan tadi, indikator yang tadi Pak Bowo sampaikan itu kira-kira sudah terpenuhi apa belum? Yang pertama saya udah nggak cerita masalah saya Pak. Kadang-kadang kan saya itu tadi ceritanya Pak Usman itu saya sambungkan, saya tuh gini. Asumsinya iya itu Pak yang saya eleng-eleng sekali. Saya gini biasanya seperti itu ya. Saya hilangkan dan kalau saya itu tidak bisa lakukan. Kemudian yang pertanyaan kedua itu mungkin menjadi poin penting kedua yang saya masih perlu ditingkatkan Pak. Karena memang kemampuan coaching untuk menggali pertanyaan yang berbobot biar detail masalahnya itu jelas, solusinya jelas itu memang perlu ditingkatkan. Saya tadi belum maksimal Pak. Mungkin karena terbatas waktu atau juga Pak Usman itu menarik sekali mencari solusi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Bowo apa yang sudah disampaikan Pak Bowo tadi terkait pelaksanaan coaching. Di sini saya selaku observer sedikit ingin menyampaikan terkait hasil dari pengamatan saya pada waktu Pak Bowo dan Pak Usman tadi melaksanakan praktek coaching. Di sini sebelumnya saya mohon maaf jika nanti apa yang saya sajikan kurang berkenan di hati Pak. Tidak apa-apa Pak, maksudnya saya Pak. Ya, yang pertama terkait alur yang disampaikan coaching dengan alur perda, Pak Bowo cukup melaksanakan dengan baik, urut-urutannya sudah terlaksana dari tujuan sampai ke tanggung jawab yang harus dilakukan oleh coaching dalam menyampaikan gagasan itu apa yang ditanggung jawabkan, waktu dan sebagainya sudah disampaikan. Kemudian terkait indikator seperti yang ditakutkan Pak Bowo tadi,
asumsinya yang harus keluar itu ya. Selamat ya Pak Bowo. Dari pengamatan saya hal itu juga terjadi. Dan itu menjadi mungkin catatan khusus bagi saya dalam mengamati jalannya ini. Jadi apa yang menjadi indikator pencapaian praktek coaching ini, Pak Bowo sudah satu yang Pak Bowo libas, yaitu asumsi tidak muncul lagi di praktek ini, dan selamat buat Pak Bowo. Kemudian selanjutnya terkait mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, itu Pak Bowo juga sudah bisa melaksanakan seperti indikator di awal tadi. Pak Bowo ingin mampu lebih mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu terbukti dari Koji, dari Pak Usman tadi yang mampu, kalau saya lihat tadi kok seperti malah curhat, apa yang disampaikan Pak Usman itu mengalir gitu. Jadi Pak Bowo itu sudah mampu memunculkan apa yang dirasakan oleh Koji terkait masalahnya tanpa harus melebar ke topik atau pembahasan yang lain. Itu kembali lagi Pak Bowo untuk kegiatan coaching pada siang hari ini, saya sampaikan sukses Pak Bowo, selamat, semoga praktek ini atau praktek coaching ini bisa dilaksanakan di waktu-waktu kemudian. Mungkin bisa dilaksanakan bukan hanya dengan Pak Usman saja, tapi nanti bisa ke rekan-rekan pejabat Pak Bowo yang lain. Seperti itu. Kemudian dari hasil terakhir ya, ini yang terakhir. Dari hasil coaching yang sudah Pak Bowo laksanakan dengan Pak Usman tadi, sebenarnya target yang ingin Pak Bowo dapatkan itu apa dari praktek coaching tadi setelah mengetahui permasalahan dari Pak Usman tadi? Yang pertama, saya memberikan paling tidak bersama-sama dalam diskusi itu Pak Usman mencari solusinya biar masalahnya itu paling tidak selesai seperti itu. Satu itu. Kemudian yang kedua, saya meningkatkan kemampuan saya untuk itu tadi Pak, dua hal itu tadi. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif itu tadi. Yang pertanyaan berbobot itu yang mungkin perlu saya tingkatkan lagi Pak, karena itu tadi ketika Puji itu menjawab pertanyaan, menceritakan dan sebagainya, saya harus segera muncul bagaimana biar menggali dia lebih maksimal seperti itu yang perlu kita ingat. Ya, jadi yang menurut Pak Bowo yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya, yang ini dikembangkan lebih lanjut. Tapi berdasarkan pengamatan saya tadi seperti itu tidak nampak. Karena apa? Karena Pak Bowo berhasil menggali Koji, mampu menyampaikan apa yang dirasakannya. Jadi ternyata Koji juga tergiring untuk menyampaikan solusi yang harus dilaksanakan. Tapi memang praktek Koji ini memang harus coaching ini perlu dilaksanakan berkesinambungan Pak. Jadi memang tidak hanya sekali dua kali, memang harus diberdayakan agar kegiatan ini menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Terima kasih Pak Bowo, selamat setelah melaksanakan praktik coaching yang hari ini yang baik. Sukses, semoga menginspirasi teman-teman yang lain. Terima kasih Pak. Lalu Pak.